Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, di sini kelompok kami akan mengimplementasikan tugas akhir dari mata kuliah struktur data berbasis Quiwi atau antrian, yakni implementasinya berupa penjadwalan keberangkatan kereta api. Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh salah satu stasiun, yakni Stasiun Gambir. Nah, untuk dari pembahasan atau presentasi kali ini, di sini kami akan pengenalan terlebih dahulu mengenai program, terus fungsi dari program, kemudian penjelasan input program, dan juga terakhir penjelasan dari output program. Nah, program ini merupakan sebuah program berbasis Quiwi atau antrian. Biasanya Quiwi ini merupakan first in, first out. Nah, di sini user juga dapat melihat jadwal keberangkatan kereta di Stasiun Gambir. Tentu saja dengan adanya program ini, user akan mudah untuk menganalisa jadwal kereta tersebut. Nah, dalam memulai program penjadwalan keberangkatan kereta api di sini, fungsi yang pertama yakni fungsi menu, di mana terdapat import OS atau OS system yang berfungsi sebagai pembersih dari CLI, di mana berfungsi sebagai pembersih dari CLI setelah program digunakan. Kemudian di sini juga terdapat visualisasi dari beberapa kata seperti gambir dan juga gambaran dari kereta apinya. Kemudian terdapat ucapan selamat datang di stasiun, juga keempat daftar layanan. Layanan pertama yakni merupakan untuk melihat daftar nama kereta api, kemudian yang kedua melihat urutan keberangkatan kereta api, yang ketiga melihat detail perjalanan kereta api, yang keempat keluar dari program. Lalu di sini juga untuk pilihan menu didefinisikan dengan variabel fill. Nah, variabel ini akan menginput masukan dari keempat menu yang dipilih. Selanjutnya yakni fungsi pilih menu. Nah, di sini juga terdapat keempat option pilih menu, di mana di kondisi pertama, apabila P sama dengan 1, maka akan masuk ke fungsi nama kereta. Kemudian apabila P sama dengan 2, akan masuk ke fungsi output. Yang ketiga, apabila P sama dengan 3, maka akan masuk ke fungsi cari data. Yang terakhir, apabila P sama dengan 4, maka akan muncul string telah keluar dari program dan terima kasih atas kunjungan telah memasuki program ini. Selanjutnya yakni pendefinisian kelas Quiwi, di mana pertama yakni dengan memunculkan fungsi init self max size, artinya dia akan mendefinisikan dirinya sendiri dan juga batas maksimal dari kelas Quiwi ini sendiri. Nah, di sini langsung print sebuah string di mana akan muncul sebuah antrian di Stasiun Gambir dengan kapasitas maksimal yang diberikan oleh user. Kemudian mendefinisikan self max size sama dengan max size, juga mendefinisikan self element sama dengan non dan self max size. Nah, lalu dibuat self rear dengan ambang batas minus 1, self front dengan ambang batas 0, kemudian self back dengan ambang batas 0. Lalu fungsi selanjutnya yakni is empty, di mana ini apabila kondisinya self rear sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai true, dan jika bukan sesuai kondisi di atas, maka akan mengembalikan nilai false. Fungsi selanjutnya yakni is full, di mana is full ini apabila kondisi penuh. Nah, dikondisikan dengan self rear sama dengan self max size, maka akan mengembalikan nilai true. Apabila bukan, maka akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya yakni fungsi
enquery, di mana akan mendefinisikan program itu dan juga new data. New data ini juga berupa isi dari data-data kereta api yang sebelumnya telah dimasukkan. Nah, kondisinya ialah apabila self ini is full, maka akan muncul string maaf antrian penuh, lalu akan memanggil dari new data itu sendiri, dan sehingga tidak dapat memasuki antrian stasiun Gambir. Nah, kondisi sebaliknya ialah terjadi apabila self real ditambah 1, lalu self element mempunyai self real dan didefinisikan oleh new data, maka akan memprint garis baru dan juga print string yang digabung oleh new data, dan juga akan muncul string masuk ke stasiun Gambir. Kemudian selanjutnya ada DQ. Pada fungsi DQ ini dibuat kondisi if else dengan ketentuan jika keadaan self is empty terpenuhi, maka akan tercetak maaf antrian pada stasiun Gambir kosong. Nah, hal ini menandakan bahwa antriannya sudah kosong karena seluruhnya sudah ter-DQ. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka dibuat variabel data keluar untuk menampung hasil self element self run. Self element self run sama dengan non. Self run sama dengan self run plus 1 modulus self max size ini untuk memindahkan front atau data yang paling depan ke depannya lagi. Kemudian akan tercetak KA yang sudah ditampung di data keluar berangkat dari stasiun Gambir, kemudian return data keluar. Kemudian selanjutnya ada fungsi visualisasi queue. Fungsi ini memudahkan user untuk melihat data antrian, karena fungsi ini membentuk jalur-jalur yang ada di stasiunnya. For E in range, self max size, print modulus 2D, modulus self max size, min I. Ini akan mencetak urutan indeks atau urutan kereta yang akan keluar dari stasiun. Kemudian for E in range, self max size plus 1, print strip ini untuk jalur-jalurnya. Kemudian pointer self rear for I in range self max size, if self element I sama dengan non, print modulus 10S modulus space and space ini untuk mencetak nama-nama keretanya. Kemudian ada print depan ini untuk mencetak posisi kereta yang paling depan atau posisi space yang paling depan. Kemudian ada for I in range self max size plus 1 print strip ini untuk mencetak jalur yang di bawahnya. Kemudian ada fungsi cari data. Fungsi cari data ini terdiri dari 3 kategori, bisa berdasarkan nama kereta, jam keberangkatan, serta relasi. Untuk fungsi cari data dengan nama kereta, kami membuat programnya dengan search data start with, karena untuk lebih memudahkan dengan kata pertama dari nama kereta tersebut yang nantinya disesuaikan dengan data yang ada pada server yang sudah disediakan. Nah, kemudian nanti akan tercetak nama kereta, jam keberangkatan, tujuan, serta tekan enter untuk melanjutkan. Untuk yang jam keberangkatan dan relasi ini digunakan read lines di setiap datanya yang ada pada txt, lalu disesuaikan dengan inputan user yang akan disimpan pada keyword 3. Nah, keyword ini nanti akan disesuaikan pada data txt, kemudian di-split dengan koma, nantinya akan tercetak
nama kereta, jam keberangkatan, kemudian relasi. Kemudian di sini diberi increment plus 1, number juga diberi increment plus 1. Jika data-datanya tidak ditemukan pada TXT yang sudah ada, maka akan tercetak tidak ditemukan data kereta dengan jam keberangkatan atau relasi sesuai dengan keyword yang sudah dimasukkan oleh user. Selanjutnya, fungsi print akan mencetak tulisan tidak ditemukan data dengan relasi. Lalu setelah itu, perintah print ingin melihat detail perjalanan lagi, iya atau tidak, untuk menawarkan kepada user apakah masih ingin melihat data keberangkatan perjalanan kereta api atau tidak. Jika user memilih ya, maka akan dikembalikan ke menu cari data, dan jika user memilih kata tidak, maka akan dikembalikan ke menu utama. Selanjutnya ada fungsi def nama kereta yang berfungsi untuk mendefinisikan nama-nama kereta api yang berada di dalam stasiun Gambir. Di dalamnya ada perintah print yang berfungsi untuk mencetak nama-nama kereta api, yang diantaranya ada kereta api Bima dengan nomor 76, kereta api Gajayana dengan nomor 72, kereta api Argolawu dengan nomor 8, kereta api Taksaka dengan nomor 84, kereta api Argolawu dengan nomor 58A. Lalu setelah itu akan dicetak kembali tulisan. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Setelah user menekan enter, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada dev output yang berfungsi untuk mencetak output ke layar program, yaitu menggunakan fungsi key1enq yang berfungsi untuk menambahkan elemen atau data kereta api ke dalam antrian. Yang pertama ada key1enq kereta api Bima 76 yang ditambahkan ke dalam antrian. Yang kedua ada key1enq kereta api Gajayana dan ditambahkan ke dalam antrian. Yang ketiga ada key1enq Argolawu. Yang keempat ada key1enq kereta api Taksaka, dan yang terakhir key1enq kereta api Argolawu. Setelah itu ada juga fungsi key1deq untuk mengeluarkan elemen-elemen yang berada dalam antrian dan mengeluarkan data kereta api yang ada di dalam antrian secara satu persatu. Lalu setelah itu akan dicetak juga kata tekan enter untuk kembali ke menu utama, dan setelah user menekan tombol enter, maka program akan kembali ke menu utama.
Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai jadwal keberangkatan kereta api. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Sesungguhnya manusia memang tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.